nama saya Muhammad Ikram Rashid dari kampus Unik Handayani Makassar, jurusan Sistem Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apa itu modulasi analog dan modulasi digital. Langsung saja. Modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periode sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Jadi modulasi adalah proses pencampuran dua sinyal menjadi satu sinyal. Nah, biasanya sinyal yang dicampur adalah sinyal berfrekuensi tinggi dan sinyal berfrekuensi rendah. Selanjutnya, fungsi dari modulasi yang pertama itu menaikkan spektrum sinyal, dan yang kedua masalah perangkat keras menjadi lebih mudah. Selanjutnya yang ketiga menekan derau atau interferensi, dan yang keempat untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio. Yang terakhir untuk multiplexing atau proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui suatu kanal transmisi. Selanjutnya, modulasi analog. Modulasi analog adalah komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog, yaitu time signal yang berada pada nilai kontinu pada interval waktu yang terdefinisikan. Nah, jenis-jenis dari modulasi analog yang pertama itu amplitude modulation atau AM, yang kedua frequency modulation atau FM, dan yang ketiga pulse amplitude modulation atau PAM. Amplitude modulation atau AM adalah sinyal pembawa atau carrier yang akan ditransmisikan, yaitu signal pembawa carrier berubah karakteristiknya sesuai dengan amplitude signal informasi. Modulasi ini disebut juga linear modulation, artinya bahwa pergeseran frekuensinya bersifat linear mengikuti signal informasi yang akan ditransmisikan. Selanjutnya, frekuensi modulation atau FM. Frekuensi dari signal pembawa atau carrier signal berubah-ubah menurut besarnya amplitude dari signal informasi. Lebih tahan noise dibanding AM. Jadi frekuensi modulation itu lebih tahan noise dibanding dari AM atau amplitude modulation. Pulse amplitude modulation atau PAM. Basic konsep PAM adalah merubah amplitude signal carrier yang berubah deretan pulsa atau discrete ke bentuk amplitude dari signal informasi yang akan ditransmisikan. Nah, sehingga signal informasi yang dikirim tidak seluruhnya, tapi hanya sampelnya saja atau sampling signal saja yang akan dikirim. Itulah tadi PAM, pulse amplitude modulation. Nah, selanjutnya kita masuk ke modulasi digital. Sinyal modulasinya berbentuk digital dan sinyal pembawanya analog. Teknik modulasi digital pada prinsipnya merupakan varian dari metode modulasi analog. Sinyal pembawa berupa sinyal sinusoidal. Modulasi digital yaitu pertama amplitude shift keying atau ASK, yang kedua frequency shift keying atau FSK, dan yang ketiga phase shift keying atau PSK. Yang pertama yaitu amplitude shift keying atau ASK. Sinyal ASK yang ditransmisikan adalah signal sinusoidal dengan frekuensi dan phase konstan, namun dengan amplitude yang berubah-ubah sesuai dengan data pada signal informasi. Satu dinyatakan dengan amplitude A, sedangkan bit 0 dinyatakan dengan amplitude B tidak sama dengan A. Selanjutnya, frekuensi shift keying atau FSK. Frekuensi shift keying atau FSK. Sinyal FSK yang ditransmisikan adalah sinyal sinusoidal dengan amplitude konstan tetapi dengan frekuensi yang berbeda sesuai dengan arus data atau sinyal pemodulasi. Jadi bit 1 pada frekuensi tinggi atau F2, sedangkan bit 0 frekuensi rendah shift keying atau PSK. Nah, sinyal PSK yang ditransmisikan adalah sinyal sinusoidal dengan amplitude konstan dengan fase yang sesuai dengan arus data pada sinyal informasi. Nah, pada bit pertama 1 dinyatakan dengan phase 0. Bit 0 dinyatakan dengan fase 180 derajat. Itulah tadi pengertian dari atau penjelasan dari phase shift keying atau PSK. Sekarang kita masuk pada perbandingan antara modulasi analog dan modulasi digital. Yang pertama,
modulasi analog itu berbentuk sinyal informasi, sedangkan modulasi digital ini berbentuk carrier atau pembawa. Yang kedua, nah di sini ada namanya modem atau modulator demodulator. Nah modem ini biasa kita jumpai pada pedalaman atau daerah, digunakan untuk menangkap sinyal jika jaringan wifi tidak ada. Maka modem ini yang digunakan untuk menangkap jaringan untuk bisa online. Nah, modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier untuk kemudian ditransmisikan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi atau sinyal asli dari sinyal pembawa yang diterima, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Contohnya penggunaan FSAT, microwave radio, dan lain-lain. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video saya. Untuk dosen saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.